Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Kita membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dengarkan untuk kita sama-sama merenungkannya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebenarannya ini yang memberikan arah kepada setiap kita untuk selalu tekun dan setia mengikut Tuhan. Tekun dan setia mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Kiranya semua suara dunia kita singkirkan dan kita pinggirkan dari hati dan pikiran kita, dan suara Tuhan saja yang tersimpan di hati kita dan kita mendapatkan banyak manfaat dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk dibebaskan. Musa keturunan dari suku Lewi, seorang yang dipersiapkan Tuhan selama 40 tahun di istana Firaun dan 40 tahun di tanah Midian untuk menjadi pemimpin dan gembala bagi umat Tuhan. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan oleh Musa ialah mendengarkan Tuhan berfirman, mendapatkan pengutusan, kuasa dan kekuatan dari Tuhan untuk memberikan bimbingan, tuntunan bagi umat Israel agar umat Israel sungguh-sungguh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan Allah. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita membacanya, kita mendapatkan beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama ialah Tuhan adalah Tuhan yang secara khusus bukan hanya memberikan perintah dan peringatan, tetapi membangun suatu hubungan personal dengan hambanya, di mana Musa dipanggil untuk berjumpa dengan dirinya. Musa akan menerima firman yang tertulis dalam loh batu dan perintah-perintah Tuhan untuk dapat menjadi sumber pengajaran bagi orang-orang Israel. Firman Tuhan yang dituliskan Tuhan, firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, bukan untuk Musa sendiri. Sekalipun Musa sendiri yang mendapatkan firman itu secara langsung dari Tuhan Allah. Tapi firman itu bukan untuk Musa saja. Firman itu untuk orang Israel, untuk umat Tuhan. Dan firman itu bukan hanya disampaikan begitu saja untuk diketahui, untuk dikenal, dan untuk dimengerti. Tetapi firman itu diajarkan berulang-ulang, dari mulai anak-anak sampai orang yang lanjut usia, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga, yang terhisap dalam bangsa Israel yang ditentukan Tuhan sebagai umat Tuhan. Firman ini penting dalam setiap hubungan antar pribadi, antar etnis, dan dengan lingkungan sebagai kekuatan
terlebih lagi di dalam peribadatan orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ini yang bagian kedua yang perlu kita pelajari, yaitu Musa bersegera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa bersegera memberikan penjelasan kepada Harun, Hur, dan tua-tua Israel, dan bagi bangsa Israel secara menyeluruh, juga untuk abdinya Yosua. Ini adalah suatu transformasi visi. Jadi visi yang dari Tuhan, firman yang dari Tuhan diterima oleh Musa, lalu Musa memberitahu kepada Harun, kepada Hur, kepada orang-orang Israel, kepada para tua-tua, bahwa ia akan menerima firman, menerima loh batu yang mengatur hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan secara individu dan komunal, hubungan antar pribadi individu dengan individu, hubungan antar individu dengan sesama, antara keluarga dengan keluarga, etnis dengan etnis, bangsa Israel dengan bangsa yang lain, dan antar sesama manusia dengan lingkungannya. Hukum itu segera akan diberikan Tuhan. Dan Musa dengan segera memberitahu, saya akan naik gunung berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan yang mengundang saya. Saya akan menerima firman karena Tuhan yang meminta saya. Bukan atas inisiatif Musa, bukan atas kehendak kemauan Musa, tetapi sepenuhnya karena Musa yang mendapatkan privilege, kasih karunia, kekhususan datangnya dari Tuhan. Pelajaran yang ketiga ialah Musa segera masuk ke tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Ini bersifat personal, individu, tidak bisa diwakili oleh siapapun, di mana perjumpaan secara pribadi, encounter with God personally, Tuhan Allah dengan hambanya. Dan di sini ada kekhususan yang sungguh-sungguh menjadi suatu keintiman, perjumpaan Tuhan yang maha mulia dengan manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang punya kekurangan, manusia yang punya keterbatasan. Bagaimana bisa Musa bertemu dengan Tuhan? Sepenuhnya karena anugerah dari Tuhan, inisiatif dari Tuhan, bukan keinginan Musa, bukan ada kemampuan Musa, bukan ada suatu syarat yang Musa dapat penuhi, tidak demikian. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya sebagai api yang menghanguskan, dan Musa itu ada di dalam perjumpaan dengan Tuhan yang demikian dahsyatnya, orang-orang Israel hanya memandang dari kejauhan, dari bawah Gunung Sinai itu. Tetapi Tuhan mengajak Musa di dalam keintiman. Ini adalah misteri perjumpaan Tuhan dengan Musa yang tak pernah dialami oleh siapapun sepanjang sejarah. Dan tidak pernah terulang kecuali Tuhan menyatakan kehendaknya. Di mana Musa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tidak ada seorang nabi pun yang punya pengalaman seperti ini. Tidak ada seorang rasul pun yang punya pengalaman seperti ini. Dan ini tercatat dalam sejarah. Bukan imajinasi, bukan hayalan, bukan sesuatu yang sifatnya kata-kata kosong dan hampa. Ini fakta. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah bagaimana Musa dengan setia selama 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan, menerima firman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berapa sering kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan? Pernahkah kita punya waktu yang khusus untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, meninggalkan semua aktivitas lain, menyendiri bersama Tuhan, dan di dalamnya ada firman yang direnungkan? Mari kita mulai lagi, kalau ada di masa lalu yang pernah melakukannya dan pada akhir-akhir ini tidak pernah lagi melakukannya, mari kita lakukan kembali, kita bersiap-siap untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu memanggil kita dengan panggilan yang lemah lembut untuk kita berjumpa dengannya. Karena kita anak-anaknya dan menyapa dia dengan panggilan Bapa di surga. Mari Bapak, Ibu, Saudara, untuk bersama-sama berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama menikmati firman Tuhan dalam kesendirian,
selama kita hidup di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.